MTK Lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Ferianto. Ya, kali ini kita temanya agak-agak warna kemerah-merah mudaan gitu ya, atau pink atau apa nih? Ya, begitulah ya, biar nggak bosen juga ya. Oke. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah soal ya, menarik ya. Sebenarnya kalau saya sih biasanya menyebutnya kayak puzzle bilangan gitu ya. Ya, ini soal ini dia ambil kalau nggak salah dari soal Borneo ya, Borneo Mathematics Competition atau apa gitu ya namanya. Saya agak lupa ya namanya, tapi Borneo gitu ya kalau nggak salah. Ya. Oke, soal ini kalau kita baca ya, soal ini mengatakan apa? Meminta ya bahwa tempatkan angka 1 sampai 10 di sudut atau sisi pentagon. Oke, pentagon ya, segi 5 ini ya. Sehingga jumlah bilangan di setiap sisinya ya adalah sama ya, dan merupakan jumlah terkecil dari kemungkinan-kemungkinan yang lainnya. Oke, jadi di sini dikasih contoh ya. Jadi ini gitu. Dia kasih contoh ya di sini ya. Ini kan 1 tambah 8. Oh, mana? Oke, mana? 1 tambah 8 tambah 7 gitu ya kan. Tambah 8 tambah 7 16 gitu ya. Satu sisi ini ya. Sedangkan sisi yang ini 7 tambah 6 tambah 3 ya, 16 juga. Sisi yang ini 3 tambah 9 tambah 4 16 juga. Sisi yang ini 10 tambah 2 tambah 4 16 juga. Dan sisi yang ini juga 16 juga gitu ya. Jadi maksudnya setiap sisi jumlahnya sama gitu ya. Jadi masing-masing sisi diisi 3 bilangan gitu ya kan. Dari 1 sampai 10 ya, dimana masing-masing bilangan cuma dipakai 1 kali gitu ya kan. Biasanya kalau dia minta tempatkan angka 1 sampai, ya ini kurang tepat ya, bukan angka ya sebenarnya ya. Oke, bukan angka ya, tapi apa? Bilangan ya. Oke, tempatkan bilangan 1 sampai 10 ya. Ya, padahal kalau nggak salah saya ambil ini dari persis kata-katanya dari ya, oke deh ya. Ya, memang ya kadang-kadang saya jadi ikut-ikutan ya. Oke, tempatkan bilangan 1 sampai 10 ya pada di sudut atau di titik sudut ya, maksudnya titik sudut atau di sisi pentagon gitu ya, titik sudut maksudnya ya. Oke. Ya, kalau jumlahnya sama ya, contohnya seperti pada contoh yaitu jumlahnya setiap sisi 16 ya, tapi yang diminta di sini adalah dan merupakan jumlah terkecil dari kemungkinan-kemungkinan lainnya. Salah satu kemungkinannya adalah kalau jumlahnya 16, apakah mungkin jumlahnya lebih kecil dari 16? Maksudnya seperti itu gitu ya. Oke ya. Ya. Oke. Ya, sekarang kita coba. Oh, mungkin ada mau coba dulu ya. Boleh. Ada boleh coba dulu ya. Di utak-utik gitu ya kan. Dari 1 sampai 10 ya, sehingga sekali lagi ya. Sehingga kalau adik-adik tempatkan bilangan 1 sampai 10 ya di sini, di sini, di sini. Ya, sini ini ya. Nah, ini juga ya. Nah, gini. Bener ya, Tuaga, Padma, 6, Jupan, 9, 10 ya. Ini jumlah ini sama 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 dengan apa? Sama dengan sama, maksudnya sama ya. Jumlahnya semuanya sama setiap sisinya ya. Nah, karena di sini sudah ada contohnya itu jumlahnya 16. Nah, sedangkan yang diminta adalah yang seminimal mungkin ya, yang terkecil. Nah, adik-adik coba juga yang mungkin bisa lebih kecil dari 16 ya. Yuk, dicoba ya. Yuk. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Dodi Ferianto. Kalian bisa belajar matematika bersama kakak di channel YouTube kakak, youtube.com Dodi Ferianto. Jangan lupa subscribe ya, biar kita bisa belajar bersama terus. Oh iya, tapi kalau kamu mau belajar langsung dengan kakak melalui video meeting online juga bisa loh. Caranya, kamu WhatsApp aja nomor-nomor ini. Konsultasikan program yang sesuai dan juga jadwalnya. Cara belajarnya cukup gunakan handphone atau komputer atau juga laptop. Ada 3 program buat kamu yang tertarik belajar matematika olimpiade. Yang pertama pre-olimpiad, yang kedua beginner olimpiad, yang ketiga elementary olimpiad, dan yang keempat adalah junior olimpiad.
Yang pertama pre-olimpiad. Program ini cocok sekali untuk adik-adik kelas 1 sampai 2 SD yang belum pernah sama sekali belajar materi olimpiade matematika. Yang kedua, beginner olimpiad. Program ini untuk adik-adik kelas 3 sampai 4 yang belum pernah belajar materi olimpiade matematika. Dan yang ketiga, elementary olimpiad. Program ini untuk adik-adik kelas 3 sampai 4 yang sudah pernah belajar atau bahkan sudah pernah juara di olimpiade matematika. Dan yang keempat, junior olimpiad. Program ini untuk adik-adik kelas 5 sampai 6 SD yang mau curi start belajar materi olimpiade matematika tingkat SMP. Atau adik-adik SMP yang belum pernah belajar materi olimpiade matematika SMP juga bisa masuk program ini. Materi tiap program sudah disusun sehingga adik-adik dapat belajar matematika dengan lebih sistematis. Adik-adik juga akan mendapatkan worksheet hampir di setiap topik atau sesi. Jadi adik-adik bisa review lagi belajarnya. Ayo, tunggu apa lagi? Sang juara tidak hanya dilahirkan, tapi juga dipersiapkan. Yuk hubungin nomor-nomor yang di sini ya, jangan lupa ya. Sampai jumpa. Oke, gimana? Berhasil? Ya, kalau yang sudah berhasil kita cek sama-sama ya, kita coba sama-sama ya. Tapi kalau belum ada yang belum berhasil nggak masalah ya. Soal ini saya nggak tahu di sini ini sebenarnya ini soal ini cocok untuk yang tingkat elementary ya sebenarnya. Oke ya, lebih cocok untuk tingkat elementary. Tapi mungkin untuk SMP masih cocok juga sih untuk SMP ya. Jadi untuk tingkat SMP masih sangat cocok juga. Oke, yuk. Ya seperti yang soalnya sudah saya jelaskan ya maksudnya ya. Oke, sekarang kita akan bahas gimana cara yang lebih sistematisnya ya. Oke. Ya, soal seperti ini selalu menarik hati saya ya. Selalu bikin penasaran mau dilewatkan kadang-kadang ya. Kok menggoda sekali gitu ya. Mana ini? Waduh, ini warnanya terlalu tidak bisa. Oke. Ya, oke. Nah, oke. Ini saya kasih misal nama ya. A, B. Oh, kelihatan nggak warna birunya? Atau warna putih sekalian? Ini warna seperti ini warna tanggung ya. Jadi oke deh. A tuh kan kalau gelap dia tanggung ya kan. Kayak A, B, C, D, E ya. Oke, atau warna putih lah ya. Ini kok jelek sekali ya. Nah, terang sekalian ya. A, nah, B, C, D, E ya. Misal di sini adalah K, L, M, N, P ya. Saya agak kurang suka memakai huruf O untuk menggantikan sebuah angka atau bilangan ya, karena mirip sama 0 gitu ya kan. Oke, harapannya nanti A ditambah K ditambah B itu ya. Nanti ini A tambah K tambah B ini harus sama dengan B ditambah L ditambah C ya. Ini L ya, harus sama dengan apa? BLC ya, bukan BCL ya. B ditambah L ditambah C ya. Ya sama aja sih, BCL juga boleh ya. B ditambah C tambah L ya. Harus sama dengan apa? D ditambah M ditambah C ya. Wah, M-nya ini terlalu jauh. Nah, sini dong. Nah, gitu ya. Nanti harus sama juga dengan ENDN gitu ya. Waduh, ini pas banget N ya. N berakhir. Wah, oke ya. Lalu sama dengan EPA ya. E ditambah P ditambah A. Nah, semua ini ya harus sama ya. Katakanlah ini semua sama dengan X, 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 semuanya X. Nah, gitu ya. Oke. Ya, kita jumlahkan ya, kita jumlahkan di sini sehingga kita ketemu ya, apa nih? A tambah B tambah C tambah D tambah E ya, tambah oke ya, A tambah B tambah C tambah D tambah E lalu tambah K L M N P ya. Oke. K L M N P ya. Ditambah masih ada yang sisa, yaitu apa ya, karena kan ada beberapa huruf yang double ya. A tambah B tambah C
C, D, E ya, yang tentunya yang ujung-ujungnya itu ya, sudut-sudutnya gitu ya. Oke, ditambah A tambah B tambah C tambah D tambah E. Ini sama dengan 5X. Oke ya. Ya. Nah. Oke. Nah, ini menarik ya, karena ini menarik. Saya selalu bilang ini menarik terus ya. Oke. Ya, dari A, B, C, D, E, terus K, L, M, N, P ya. Ini kan semuanya diambil ya. Semua A, B, C, D, E, K, L, M, N, P ini semua kan diambil dari bilangan-bilangan dari apa 1 sampai 10 ya, dipakai semua tuh, bener nggak? 10 ya kan ya, karena dipakai semua 1 sampai 10 ya, berarti jumlah ini semua pasti akan sama dengan jumlah ini 1 sampai 10 ya kan. Jadi yang ini semua nih jumlahnya ini akan sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai tambah 9 tambah 10 gitu ya kan. Ya, ditambah ya A tambah B tambah C tambah D tambah E ya, ini sama dengan 5X gitu ya. Jadi ini 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah 10 ya, buat adik-adik yang sudah tahu deret N bilangan asli pertama ya, ini mudah sekali ya, ini sama 10 kali 11 bagi 2. Tapi kalau adik-adik yang belum tahu ya udah deh jumlahin aja gitu ya, atau adik-adik bisa lihat juga di video saya ya mengenai deret istimewa deret N bilangan asli pertama gitu ya. Ya, oke. Ya, ini tambah A tambah B tambah C tambah D tambah E ya, sama dengan 5X ya. Ini sendiri sama 55 ya. Jadi 55 tambah A tambah B tambah C tambah D tambah E sama dengan 5X. Oke. Oke, kita bagi 5 semuanya ya. Ruas kiri dan ruas kanan ya, kita bagi 5 sehingga kita peroleh sebuah persamaan 11 ditambah A tambah B tambah C tambah D tambah E per 5 sama dengan X. Nah, di sini ini kan A, B, C semua D, E sampai P nya itu kan bilangan bulat kan. Tentunya penjumlahnya, hasil penjumlahnya yaitu X ya. Ini ya, setiap sisinya itu juga pasti bilangan bulat dong, ya kan? Berarti X harus bilangan bulat ya, ini harus bilangan bulat ya. Nah, berarti apa? Berarti A tambah B tambah C tambah D tambah E ini juga harus bilangan kelipatan 5 ya, agar habis dibagi 5 gitu ya. Oke. Nah, karena yang diminta adalah yang sebisa mungkin jumlah yang terkecil ya, yaitu artinya X terkecil ya, X terkecil. Otomatis ini harus sekecil mungkin nih. Gitu kan? Nah, ini harus sekecil mungkin nih. Biar yang ini sekecil mungkin, berarti pembilangnya harus sekecil mungkin. Bilangan kelipatan 5 yang sekecil mungkin. Tapi kan nggak mungkin sama dengan 0, benar nggak? Dan nggak mungkin juga negatif ya, karena semuanya A, B, C, D, E itu diambil dari bilangan 1 sampai 10. Pasti yang paling kecil adalah ya pasti kita sih harapnya 5 gitu ya. Tapi kan 5 juga nggak mungkin juga. Masa ya semuanya satu semua juga nggak boleh ya, karena harus masing-masing berbeda ya. Oke, paling kecil berapa? Coba kalau kita lihat ya, paling kecil kan kita harapannya diambil dari apa? A, B, C, D, E, harapannya kita diambil dari 1, 2 dari 5 bilangan terkecil ya, kalau bisa. Apakah bisa? Ya, apakah ini kelipatan 5? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, 15 ya. Kalau dijumlah 15 ya. Oke, jadi bisa ya. Jadi ya udah, mau nggak mau itulah yang terkecil ya, karena itu sudah diambil dari 5 bilangan terkecil. Ya kan? Udah nggak bisa lebih kecil lagi kan? Ya, jadi X yang terkecil adalah 11 ditambah ini berapa? 15 ya, 15 bagi 3 ya. 15 bagi 5 ya, 15 dibagi 5 ya. Berarti X-nya 11 tambah 3. Berarti X minimum atau X terkecil ya. X terkecil itu sama dengan 14. Gitu ya. 14 ya. Oke. Tapi kita kan diminta menyusun ya, bukan cuma menentukan X terkecilnya aja ya di sini ya. Ya, kemudian sekarang kita akan menyusun ya. Ya, kita akan menyusun ya. Mungkin adik-adik bisa coba ya. Ternyata menyusunnya itu tidak sesederhana yang dipikirkan ya. Artinya
kita nggak bisa juga sembarangan menaruh dari angka 1 sampai 5 di setiap titik sudut itu ya. Ternyata nggak bisa ya. Coba aja ya. Coba aja kalau misal sembarangan 1, 2, 3, 4, 5 apakah bisa nanti 6, 7, 8, 9, 10 masuk di sini semua. Ya, tapi nggak boleh ada yang kembar ya. Dicoba saja ya. Oke. Oke. Ya, nanti akan baru tahu bahwa oh iya ya kendalanya ini ternyata tidak semuanya tidak sembarangan kita menyusunnya ya. Jadi udah ketemu X minimalnya juga ya. Permasalahan kedua adalah nggak sembarangan juga cara nyusunnya gitu ya kan. Oke, yuk. Sebenarnya adik-adik bisa juga menggunakan cara coba-coba juga, boleh ya, boleh. Tapi sekali lagi ya, kalau coba-coba itu kalau laki gitu ya, kalau beruntung cepat ya, bahkan mungkin lebih cepat daripada cara logiknya ya. Tapi kalau cara kalau tidak beruntung gitu ya, bisa ngulang-ulang terus gitu ya. Oke, ya kita tahu bahwa ini semuanya apa di jumlah 14 ya. Oke, kalau di jumlah 14, oke. Kita coba susun ya yang jumlahnya 14 ya. 1 tambah kalau ini 1 tambah 4 paling kecil ya. Ini 9 ya. Ini kan jumlahnya 14 ya. Lalu 1 tambah 5 tambah 8. Jadi kita datakan dulu semua penjumlahan 3 bilangan yang hasilnya 14. Kenapa 3 bilangan? Karena setiap ini kan setiap sisi 3 bilangan gitu ya. 1 tambah 6 tambah 7 ya. Lalu 1 tambah 7 tambah 6 sama aja ya. Oke, yang satu depannya sudah 2 tambah 2 ditambah 3 tambah 9. Oke. 2 tambah 4 tambah 8 ya. 2 tambah 5 tambah 7 ya. 2 tambah 6 tambah 6 enggak ada ya. Oke ya, ini selesai yang 2. Sekarang yang 3 coba 3 tambah 4 ya 7 tambah 7 ya gini 3 tambah 5 tambah 6. Oke, yang 3 sudah selesai. Kalau yang 4 tambah 5 9 tambah 5 lagi ya, nggak bisa ya. Oke, yang 4 udah nggak bisa ya. Oke ya, nah sekarang kita lihat ya. Oke, kita sudah mendatakan semua penjumlahan 3 bilangan yang apa? Yang hasilnya 14 ya. Oke. Nah. Oke, sekarang kita lihat ya. Pasti 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 pasti di ujung ya. Oke, nah sekarang permasalahannya oke. Kita lihat di sini. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Di sini kalau kita lihat di sini ya 1 ya, katakanlah 1 kita tempatkan di sini gitu ya. Oke, 1 nanti bisa ketemu sama 4 sama 9. Oke ya, berarti kalau kita mau coba ini 4 ya, ini 9 ya. Nah oke, 4 tuh nanti ketemu dengan berapa ya kan, 4 ya ketemu dengan 2 di sini ya, katakanlah dengan 2 ya, ini 2 4 ini berarti 8. Nah 2 ya ini sudah dipakai ya, ini sudah dipakai. Oke, sekarang 2 ketemu dengan berapa tuh? 3 bisa, dengan 5 juga bisa ya. Oke, sekarang kalau kita coba dengan 3 ya. Tapi kalau dengan 3 nanti ini 9 sudah dipakai ya, berarti ini udah nggak perlu ya. 2 dengan 5, oke. 5 berarti ini tuh 7 ya. Oke. 7 berarti ini 5 dengan oke, 5 dengan yang belum mana lagi yang 5 dengan 2 udah, ini udah ya, ini udah ya. 194 juga sudah. Oke, 5 dengan 5 dengan 3 ya di sini ya. Bisa ya 5 dengan 3 ya, karena 3 dan 4 udah. 5 ini 3 ya, ini 6 ya. Sekarang yang 1 sama 3 ada nggak? 1 sama 3 nggak ada ya. Sama 3 10 ya. 10 kita belum ya. Kita belum mendatangkan 10 ya. Oke ya. Ya udah pas ya ini 10 ya. Iya ya, lupa ya 10. Ya, oke, pantesan kok udah habis gitu ya. Ya 10 kan boleh kan, 1 karena diambil bilangnya dari 1 sampai 10 ya. Ya jadi idenya sih dengan apa? Dengan mendatakan penjumlahan 3 bilangan ya, yang dari 1 sampai 10 sebenarnya ya. Ya udahlah, ini udah terlanjur ya.
Ya, gitulah. Ya yang penting ini bisa ya. Oke ya. Jadi jauh lebih mudah dibanding kalau apa? Mencoba-coba terus ya, trial and error ya. Jadi kalau ini kan sedikit lebih mempermudah. Kalau sudah dipakai coret gitu ya. Oke ya. Jadi sekali lagi jawabannya yang pertama, setiap sisi jumlahnya 14 ya, yang terkecil ya. Ya, dan cara menyusunnya salah satunya adalah seperti ini ya. Masalah dia diputar-putar sisinya ya, bagaimana itu sama saja, dianggap sama saja ya. Kalau diputar itu dianggap sama gitu ya. Oke, sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa bagi yang belum subscribe adik-adik ya, silahkan subscribe ya. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan yang lainnya.